Bingung, salam ya. Sehat, sukses, Bahagia. Kita pengen sehat jasmani, rohani, serta sosial ekonomi. Terus kita pengen sukses, kita pengen bahagia Bahagia. juga. Oke, saya sedikit berbagi kepada ibu-ibu semua. Bagaimana sebenarnya membangun bisnis ini dengan cara yang lebih soft, yang lebih mudah. Betul nggak? Iya. Ya, yang lebih soft. Nah, kita ini kalau membangun bisnis, kita kan ini wadah. Kita ngisinya pakai kantong, gayung, susah nggak masukinnya? Kita butuh apa? Corong. Corong, pas. Kita butuh corong. Kita butuh corong untuk memudahkan memasuk ke dalam botol ini. Nah, corong inilah yang kita butuhkan dalam bisnis. Apa corong ini? Ini adalah konsep dari funneling. Jadi funneling ini kita bagaimana caranya air semuanya masuk ke sini kan? Jadi prospekan semuanya masuk ke dalam galon tadi. Makanya kalau kita pengen kita dapat prospekan dengan cara yang mudah, kita harus membangun corong atau yang disebut membangun funnelingnya. Nah, jadi kalau ibu pengen dapat prospekan dengan cara yang mudah, ibu harus bangun corongnya ini. Lah, corongnya ini apa? Corongnya ini adalah apa corongnya? Yang pertama, media, betul. Media sosial, betul nggak? Terus apa lagi? Yang kedua adalah komunitas. Komunitas. Yang ketiga apa lagi? Ada yang bisa jawab? Sosial media, komunitas, organisasi. Ada lagi? Pengajian organisasi, betul nggak? Nah, komunitas sudah jelas, misalnya komunitas Harley, komunitas mobil, komunitas motor, komunitas ibu-ibu gaul. Nah, ini komunitas. Media sosial, Facebook, WA, TikTok dan sebagainya macam. Nah, ini adalah tempat kita mendapatkan yang namanya funneling tadi. Paham ya? Ini bukan corongnya, tapi ini yang mau kita masukkan ke dalam corong. Ngerti ya? Nah, ini kayak mana caranya kita harus masukkan mereka ke dalam corong? Bagaimana caranya kita masukkan mereka ke dalam corong ini? Maka kita harus membuat yang namanya education. Nah, harus membuat edukasi. Nah, kalau misalnya ibu membuat edukasi ke orang-orang ini, contohnya bagaimana caranya yang membuat, Bu? Pertama, buat lu grup dalam Facebook. Mas Imam Dini buat grup, namanya apa? Grup diabetes misalnya. Pernah nggak nengok di Facebook grup diabetes, grup stroke? Itu orang lagi bikin namanya funneling. Nah, nanti kalau mereka sudah kumpul dalam satu tempat atau yang disebut komunitas tadi, maka mereka sebenarnya sudah digiring ke dalam kolam. Paham nggak? Kalau dalam kolam tuh kolam besar, di dalamnya misalnya kita ada ikan, melihara ikan nila, tapi tiba-tiba ada nggak di dalamnya ada jair juga? Sering nggak kita nemu gitu? Ada ikan gabusnya juga, betul nggak? Bahkan ada biawaknya di dalam itu. Nah, karena mereka dalam satu kolam yang belum disaring, yang belum disortir, maka kita butuh funneling ini tadi untuk menyortir mereka masuk ke dalam botol ini. Apakah yang untuk menyaring mereka? Yaitu dengan media sosial. Media sosialnya harus menggunakan yang namanya halaman, Bu. Harus menggunakan halaman. Halaman ini karena ibu harus membangun yang namanya di sini apa namanya? Personal branding.
Jadi ibu harus paham bahwa untuk membangun halaman yang benar, ibu yang pertama membangun personal branding. Jadi kalau saya tanya Bu Pat ini apa? Saya tanya Bu Densi, apa Bu Densi? Saya tanya Bu Yandra, apa Bu Yandra ini? Oh Bu Yandra, tukang kue itu ya? Itu namanya personal Branding. Bu Sulastri, apa Bu Sulastri? Oh yang tukang jual apa namanya tuh mustika darah itu ya? Nah itu berarti personal brandingnya sudah masuk, betul nggak? Pak Joyo apa? Oh Pak Joyo yang tukang ngecek kesehatan itu ya, yang konsultan itu ya? Itu personal branding. Jadi kalau orang membaca kita itu bukan nama lagi, tapi branding kita. Betul nggak? Misalnya ada Pak Joko tukang ojek itu ya, betul nggak kira-kira? Itu sudah masuk personal branding. Nah, personal branding itu diciptakan dari mulai 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Maka personal branding baru muncul. Personal branding ini akan muncul di 1 sampai 10 tahun. Jangan pernah ganti profesi di 1 sampai 10 tahun. Ada nggak kita ketemu orang, apa namanya, ketika ditanya, si Pulan itu apa kabarnya? Oh yang si Pulan yang suka ganti-ganti MLM itu ya? Yang baru 3 hari ganti, 4 hari ganti. Brandingnya berarti tukang ganti MLM. Itu ada brandingnya masing-masing. Kalau di Jambi ada, ya. Kalau di Jambi ada, kalau di Bengkulu banyak sekali, ya. Kalau di Palembang luar biasa banyak lagi, Pekanbaru banyak lagi. Jadi gitu. Kalau misalnya kita bilang Pak John Rial, apa? Udah tahu Pak John Rial? Kalau di Jambi. Nah, kalau di sana disebut namanya Iya. Hah? Iya. Tapi nggak apa-apa gitu. Beliau juga suka dibilang gitu. LLAJ. Lo lagi betul. Jadi lo lagi John Rial. Nah, jadi dimanapun bisnis, bahkan dia tuh paginya di MLMA, sorenya di MLMB. Ya. Nah itu yang menariknya kalau Pak John Rial, tapi sampai sekarang masih pakai motor yang hampir hancur, ya. Nah, kenapa begitu? Karena orang tidak ada yang mau berbisnis sama beliau. Karena orang takut. Ya, karena kita mau ngasih uang, begitu kita mau ngasih uang nanti saya ini ditinggal. Karena konsep mereka bukan membangun bisnis, tapi mereka mau cari keuntungan dari orang yang member. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Karena nanti dapatnya bukan keberkahan, tapi mayoritas yang kita dapat adalah sumpah serapah. Apalagi kalau orang yang udah ngasih uang yang lebih daripada 10 juta, udah nggak? 15 juta, scam perusahaannya. Aduh, janganlah, kita dapatnya cuma 2 juta, 3 juta, tapi kita dapat sumpahnya seumur umur, betul nggak? Ya. Nah, jadi siap nggak bangun personal branding di THN? Siap. Syukuri dulu, nikmati dulu selama 1 tahun, 2 tahun, jangan gonta-ganti, fokus aja membangun personal brandingnya di TH Network. Nah kalau ibu-ibu, kalau memang fokus membangun brandingnya di TH Network, maka ibu akan taunya apa? Ketika ngomong nama Bu Yandra, orang taunya Bu Yandra teh itu ya, paham ya? Oh yang Bu Yandra yang pernah sakit jantung mau operasi nggak jadi itu ya? Ya nggak, betul nggak? Itu brandingnya seperti itu. Nah makanya sebenarnya kalau untuk Bu Yandra, untuk mendapatkan mobil itu nggak nyampe 2 tahun di THN, setahun. Karena Bu Yandra ada kertas pengobatan, ada kertas harus operasi, ada kertas yang harus Bu Yandra makan obat. Bu Yandra itu pernah masuk rumah sakit A, B, C, pernah dapat kondisi seperti ini, pernah terjatuh kambuh yang sangat parah, dan Bu Yandra ada semua buktinya. Bu Yandra tinggal ngomong di sosmed, saya dulunya harus dioperasi, sekarang tidak jadi operasi berkat wasilah dari minum teh. Orang percaya nggak? Tinggal bagi Anda yang di Bengkulu, silakan datang ke rumah saya kasih solusi. Kira-kira kalau dipasang iklan itu di Facebook, masyarakat yang mau operasi jantung kemana larinya? Bu Yandra.
pasti ke Bu Yandra. Dan Bu Yandra lebih kaya loh daripada kita. Karena Bu Yandra nggak paham, maka Bu Yandra tidak dapat rezeki itu. Makanya ternyata rezeki itu harus ada ilmu. Siapa tadi malam yang mendengar, Ibu ya, baru pagi tadi ya, saya baru sharing sama Ibu ya, pagi atau malam? Yang soal pengemis. Malam. Nah, Ibu Yandra udah pernah dengar belum kisah si pengemis? Bu Pak? Apa? Banyak itu pengemis yang lain, banyak. Iya, pagi tadi. Si pengemis sudah pernah dengar? Bu Sulastri? Belum pernah dengar? Oke, saya ulangi lagi. Oke, ini menarik. Ini sebenarnya dibilang dongeng, tapi ini kenyataan. Oh, yang Ada pengemis. tapi nyata. Ini nyata ini. Ini menarik bahasa. Ini bisa kita jadikan tolak ukur dalam kehidupan kita. Oke? Siap ya? Nah, jadi ada sebuah kisah si pengemis. 7 keturunannya itu mengemis semua. Nah, singkat cerita, di keturunan ke-7 itu tidak menikah. Tidak menikah, tapi umurnya sudah mulai tua. Nah, menariknya mereka ini turun-temurun menggunakan mangkok dari nenek moyangnya dulu. Begitu mengemis, mereka masih pakai mangkok nenek moyangnya dulu. Nah, di pengemis yang terakhir, generasi yang terakhir, endingnya udah mulai sakit-sakitan. Dia mengemis di ruko yang langganan dia mengemis itu nggak pernah pindah-pindah di situ terus, sampai si tukang yang punya ruko kenal sama si pengemis, udah sangat dekat sekali, sehingga si pengemis tadi singkat cerita meninggal. Karena udah tua, sakit, dia meninggal. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Akhirnya karena dia orang Cina, dikramasi, dibakar, terus abunya dikuburkan. Lalu si pemilik ruko melihat mangkoknya tertinggal di depan ruko tadi. Dibawa ke dalam, diputar kiri kanan terus dibalik, tulisan dinasti Chang. Begitu di Google, ternyata harganya 2 triliun. Berapa? 2 triliun. Nah, dijual lah sama si tukang toko tadi, dan akhirnya si toko tadi tambah kaya lagi. Makna dari cerita ini sebenarnya kita ini kadang-kadang nggak paham, Bu. Bisnis yang kita bawa ini bisa bikin kita kaya, tapi kok dibikin kayak pengemis tadi, jualan sana, jualan sini, terus nggak diseriuskan. Ujung-ujungnya kayak pengemis, hidupnya nggak berubah-ubah, setahun, 2 tahun, 3 tahun masih macam itulah. Ternyata bagi orang yang paham dengan bisnis ini, mereka bisa beli mobil, mereka dapat BMW, mereka keluar negeri gratis, mereka haji poroda gratis kayak Bu Titin, ya. Terus si Sandi yang hutangnya 1 miliar 20 juta sekarang sudah tinggal 30 juta lebih. Terus alhamdulillah bisa renov rumah sekarang, alhamdulillah bisa beli mobil yang Ibu sendiri merasakannya, duduknya di dalamnya. Ibu terasa tadi duduk di mobil, Bu? Pas saya takutnya Ibu menghayal. Saya takutnya begitu karena begini, karena takutnya Ibu nggak sadar kalau Ibu udah duduk di mobil yang hasil kerja dari THN. Nah, sama kayak pengemis tadi, dia nggak sadar kalau ternyata mangkoknya bisa bikin dia kaya. Nah, saya takutnya Ibu naik mobil saya tadi nggak terasa kalau itu dari THN. Karena saksi mata, saksi hidup adalah Bu Dini, yang mana beliau tahu sekali saya menjalankan bisnis ini menggunakan motor karyawan saya. Sampai ada cap yang menarik dari karyawan saya, bos tidak punya modal. Sakit hati saya luar biasa, tapi saya buktikan hidup saya lebih berkualitas sekarang daripada dulu. Nah, makanya ibu-ibu sekalian, bangunlah bisnis ini dengan sistem yang benar. Saya tanya ibu-ibu yang suka pindah, udah dapat apa dari hasil pindah-pindahnya? Betul nggak kira-kira? Si Sandi yang 15 bulan yang lalu, berapa ya? 17 bulan yang lalu, yang ibu lihat sampai sekarang masih di THN, fokus di THN, dan sekarang sudah mulai menitik keberhasilan. Dan ini real. Bu Sulastri pun ketika saya ke sana, saya masih dalam kondisi yang sangat terpuruk sebenarnya. Jadi makanya di sini ibu-ibu, kalau memang betul-betul mau sukses, harus fokus satu bidang.
Kenapa? Agar ibu bisa naik personal brandingnya. Makanya kenapa ibu ngajak orang susah? Karena ibu udah dicap sebagai, maaf ya, penipu. Karena belum selesai satu lah ganti lagi. Makanya saya aja kalau ibu ajak lagi kemana-mana saya nggak berani. Karena kita kalau join harus ngeluarin duit nggak? Iya. Kita dapetin duitnya udah dari kerja berbulan-bulan, begitu kita setor, besoknya ada bagus lagi katanya. Yang ini belum selesai. Nah jadi kalau berbulan-bulan kita ngomong begitu terus, coba sadar gak kalau kita ini udah tipu orang, udah mengiming-imingkan orang. Satu belum tuntas, satu udah masuk lagi yang baru. Sekarang tobat bu, ya kan? Betul nggak? Tobat. Karena apa? Namanya bisnis harus diselesaikan. Coba apa yang terjadi kalau orang yang kafe ini sebentar bikin kafe, sebentar bikin karaokean, sebentar bikin musola, sebentar bikin apa lagi di sini? Golop mungkin ya. Sebentar lagi bikin apa lagi? Orang nggak ngerti nih apa usaha orang ini. Betul nggak? Tiba-tiba bikin pemancingan di sini, kan bingung orang tuh. Ya kan? Sebenarnya itu konvensional aja orang bingung, apalagi kalau network marketing. Paham bu ya? Siap mau berubah bu? Berubah ya? Karena gini, saya udah kasih 1 tahun lebih kok. Ya, saya kasih 1 tahun lebih, terbukti ibu tidak ada perubahannya menggunakan pola ibu. Sekarang siap menggunakan pola saya? Oke. Kalau memang siap, yang pertama ibu harus paham dalam membangun bisnis bukan hanya semangat. Kita nggak bisa cuma semangat. Kalau cuma semangat, sama kayak kita tarung tanpa ilmu, kita jadi samsak. Kita akan hancur di bantai orang. Berarti kita butuh apa? Kalau dalam bertarung, dalam berbisnis kita butuh apa? Ilmu. Ilmu. Betul nggak? Ya. Ilmu menciptakan apa? Skill. Ilmu menciptakan skill. Karena dari ilmu tadi kita bertindak kan? Berulang-ulang kita melakukan, maka akan timbul yang namanya skill. Ibu bikin kue, masih nengok catatan apa enggak, Bu Yandra? Iya. Betul nggak? Sambil menjam aja, cap, jadi. Iya. Mau 6 kilo, 10 kilo. Coba ibu kasih tepungnya sama saya, bahannya ya, bahannya sama saya. Entah jadi apa itu. Paham ya maksudnya ya? Saya butuh ilmu. Nah kenapa ibu kok? Aku tuh nggak ngerti karena ibu nggak membaca. Ibu nggak mendengar audio yang saya kirim ke grup. Selesai itu sebenarnya. Sebenarnya bukan nggak dibimbing, tapi ibu nggak mau dibimbing. Kan grup itu tempat pembimbingan. Grup itu tempat pembimbingan, bukan tempat kita cuman melihat status kawan. Paham bu ya? Nah kalau ibu memang betul-betul mau cuma bertumbuh, ibu harus punya ilmu. Maka nanti ibu akan dapat skill. Nah yang kedua, ibu harus mengasah. Ini bukan belajar, tapi mengasah. Suka nggak suka, ibu harus mengasah. Kalau bicara mengasah, terpaksa jadinya kan? Yang namanya mengasah itu terpaksa dikerasin. Iya. Ada nggak mengasah itu pakai tisu? Enggak. Pakai kain lembut? Nggak ada. Dia benturkan sama batu, betul nggak? Iya. Enak nggak? Enggak. Kan gresek, betul nggak? Sampai terkikis kan? Nah berarti ibu harus mengasah apa namanya? Mental bu. Makanya Bu Yandra barusan ngomong, bukan saya langsung patahin Bu Yandra, maaf ya, karena saya mau lihat mental ibu. Kalau ibu seandainya gampang sama mentor, mau berapa sejuta pun saya kasih, gampang kok, mudah. Tapi mental ibu gimana nanti? Mental ibu bukan memudahkan keadaan, tapi ibu yang harus berpikir, karena waktu kami dalam kondisi terpuruk, kami tidak pernah minta sama siapapun. Otak kami harus jalan. Kita ini harus terbuka bu, otak kita harus terbuka. Ketika kita kepepet, bukan kita malahan menyusahkan orang lain, menyudut orang lain, tapi kita harus terbuka. Dulu apa yang kami lakukan ketika kami kepepet? Ketika Bu Sulastri, Pak Sandi, jadwal Pak Bu Sulastri, jadwal Bu Sulastri, tanggal sekian-sekian saya ke Palembang. Ibu udah tahu belum? 3 hari sebelum saya ke Palembang, saya tidak pegang uang sama sekali. Boleh tanya Pak Rio, ada nggak saya minjem duit? Kan ini untuk kepentingan THN. Founder kok nggak dikasih duit, gimana owner? Ah nggak jelas. Bisa nggak saya ngomong gitu?
Banyak. Tanya sama Pak Rio, ada nggak saya minta duit ke Palembang? Otak saya muter, Bu. Ketika kita muter, jadi doa. Betul nggak? Muternya gimana? Aduh, siapa ya orang yang mau butuh produk ya? Kemana ya? Oh, akhirnya saya buka HP saya. Ketemu, Bu. Pang. Pak, katanya dengar-dengar ke rumah sakit. Iya, Pak, betul, ke rumah aja. Akhirnya dapat 6 juta hari itu. Makanya kan kalau kita terbuka otak kita cari solusi. Tapi kalau ibu nggak dipakai otaknya, pasti jadi problem loh. Bu Sulasri, pinjam duit 300 ya. Enggak, apa Bu Sulasri apa itu nggak jelas sih, dah. 300 nggak mau ngasih. Ngajak aku Cak Yoyon kan 300 nggak mau ngasih. Apa dia Bu Sulasri itu? Jijik aku. Nah, ujung-ujungnya besok ibu ke saya kan, Sandi, pinjam 300. Nggak ada, Bu. Apa yang ibu lakukan? Karena saya pernah gituin Bu Sulasri, ibu juga gitu saya kan. Alah, Sandi itu apa ngomong sama Bu Yanda sama Bu Densi. Betul nggak? Masa minjem 300 Sandi tidak ngasih? Betul nggak kira-kira? Nah, ini yang sebenarnya duplikasi salah di dunia network marketing. Nah, disebut dalam konteks integritas. Integritas. Nah, makanya dalam do and don't yang dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Salah satu yang tidak boleh dilakukan adalah meminjam uang kepada downline dan upline. Nah. Tidak boleh minjam produk sama upline dan downline. Nah. Itu yang sebenarnya. Iya, ibu ada. Maksud saya ini mitra saya di luar negeri, di Papua itu banyak. Ini ada juga yang di alam gaib. Nah, maksud saya ini yang tidak boleh di dalam do and don't. Jadi kita nggak boleh kayak memberikan hal negatif, tidak boleh crosslining kayak ibu nih, Bu Pat nanyanya ke Pak Joyo, nanyanya ke Bu Dini, itu nggak boleh. Tiba-tiba Bu Densi karena udah kenal sama Pak Imam, chattingan. Ya, terus. Kalau kalian berapa sih jual produknya? Wah, itu kacau. Itu nggak boleh. Kalau kita udah nyebrang, itu berarti kita udah siap bunuh diri. Iya. Kenapa? Kita mau ngonsletkan otak kita. Ibu punya anak? Punya. Ibu punya anak? Punya. Ibu? Punya? Iya. Anak ibu konsultasinya ke sini. Anjir. Bu, menurut ibu sekolah saya di mana ya bagusnya? Oh, mak kau tuh memang gak beres. Harusnya begini, bener nggak? Sering nggak digituin sama keponakan ibu? Maaf, ada ibu atau ada ipar ibu atau kakak ipar kan sering yang gara-gara mengikut-ikut ngomporin. Itu karena cross line dia, pindah yang dikonsultasikan. Anak kita tiba-tiba nanyanya sama Om. Anak kita nanya sama Pak D, Bude, wawak kita. Itu udah nyimpang sehingga terjadilah clash antara kita sama anak, betul nggak? Nah, makanya di situ di bisnis di kehidupan aja nggak boleh cross line, cross line keluarga, apalagi di bisnis network marketing tidak boleh cross lining. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi siap nggak mentalnya diperbaiki, Bu? Yang pertama, cari yang di otak ibu sekarang bukan masalah. Ini kan masalah nih. Di otak ibu sekarang cari solusi. Nah, ingat, kalau dalam Islam ada bahasa yang menarik ini. Kalau dalam Islam, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku memberikan kulipat gandakan kenikmatan itu. Betul nggak kira-kira? Rezeki. Betul ya? Ya. Apa sekali lagi ya? Kalau kita bersyukur berarti Allah akan melipat gandakan lipat rezeki. gandakan. Dibalik, barang siapa yang kufur nikmat, Allah akan suka mengeluh, maka hati-hati jawabannya. Hati-hati apa? Sambung? akan dikurangi nikmat. Bukan. Azabku sangat pedih. Oh, iya. Azabku bukan Sangat dikurangi. pedih. Kalau Iya. dikurangin enak, Bu. Iya, Ibu iya, ada iya. motor 5 dikurangin jadi 1. Iya. Betul ya? Azab. Ibu mobilnya 4 dikurangin 1. Tapi kalau azab, jangankan mobil, rumah ibu bisa terbakar. Paham ya? Iya. Ya pola motor nih. Gak taunya maaf, nauzubillah min zalik, jangan sampai. Ini orang lain maksudnya. Ceper kecelakaan, patah dua-duanya, Bu. Itu lebih sakit, Bu, dibandingkan gak punya motor. Iya. Bisa minjem Grab kita kan? Iya. Bisa
Ini karena udah terpatah, mau ke kamar mandi pun tak bisa. Nah makanya hati-hati mengeluh. Makanya kenapa rezeki kita nih kok kayak surut nyan. Kerjolah yo-yonian tapi kok surut karena sering Mengeluh. mengeluh. Siap Bu ini Bu? Ini apa gunanya di online ini, nanti ada gunanya nih. Ada maksudnya ini. Iya. Hati-hati ini kok materinya ini tapi online. Ada materinya nih. Makanya semaksudnya apa? Ketika nanti Ibu ditolak orang atau orang HP Ibu mulai, ampun tah orang nih PHP be. Lah, masuk ke dalam kufur nikmat. Makanya Ibu udah closing di online-nya. Ngerti ya maksudnya ya? Makanya siap mempelajari ini Bu. Sekarang berarti kita harus fokusnya ke solusi ya. Solusi. Jadi masalah kita hilangkan atau kita kecilkan, kita fokusnya ke Solusi. solusi. Ya? Siap ya? Jadi fokusnya ke solusi. Ibu tadi mau bayar ikan nggak ada uang, cari solusinya. Tapi Ibu harus berpikir yang keras. Nanti dia tuh kayak gini Bu. Ibu tahu bunga teratai atau bunga lah ya, bunga yang indah. Itu langsung tiba-tiba jebrek kayak itu apa pelan-pelan. Dan pelan. Itu proses dia nendang kulit yang luar tuh Bu, itu ternyata beratnya luar biasa. Ini ilmu pengetahuan ya. Jadi dia mekarkan bunga itu bukan langsung ciu, bukan Bu. Dia tenaga itu dikuras habis untuk mekarkan itu, dari nutrisi-nutrisi itu ditarik dari tanah untuk supaya dia mekar. Makanya kalau nutrisinya kurang kan kayak itu tuh. Ibu tengok daun kelapa itu kering-kering. Karena nggak ada nutrisi yang bisa untuk mengembangkan daunnya. Ngerti ya? Jadi dia akan bekerja keras ngambil nutrisi dalam tanah untuk mengembangkan bunganya. Nah sama, Ibu kalau pengen cerdas, pengen cepet nyampai ilmunya, maka Ibu paksakan otak Ibu keluar. Apa tadi? Paksakan. Makanya Ibu tadi saya bahasain tadi apa? Dipaksa meningkatkan mental. Jadi Ibu harus melatih. Karena kalau udah melatih ini sifatnya memaksakan. Melatih mentalnya. Aduh, hari ini aku udah ada duit kayak mana ya? Nah, bisa gitu. Coba jawabannya nanti aduhnya diganti bagaimana ya? Bisa Bu? Bagaimana ya? Jadi kalau misalnya aku nggak ada uang nih, bagaimana ya cara dapatin uangnya? Jadi, aduh, aku nggak ada uang, siapa yang aku pinjam ya? Nah itu konslet langsung dia. Paham ya? Jadi fokusnya bukan ke cari masalah lagi, Solusi. tapi cari solusi. Jangan minjem bayar hutang dengan hutang, itu repot nanti, endingnya repot. Tapi perkuat, perbesar effortnya, cara kerjanya. Cara kerja Ibu berarti tadinya cuman kerjanya seminggu sekali, Ibu kerjanya setiap hari. Bisa seperti itu Bu? Insya Allah ya. Oke. Baik. Ini materi kita pada siang hari ini. Nah kita langsung mulai ke praktek online-nya. Oke. Nah nanti tinggal Ibu mau bayar hari ini, sekarang ada uangnya silakan. Kalau enggak apa-apa. Ya, karena kita pengen percepatan.